Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semuanya. Selamat sore, Ibu. Ya, mungkin untuk sebagai perwakilan ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Nah, adakah yang ingin memimpin doa kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Uma. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Uma. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan submateri makna persatuan dalam kebangsaan dan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Kenapa dua materi ini kita gabung dalam satu pertemuan? Karena dua materi ini tuh sangat relate gitu satu sama lainnya, baik di materi pertama dan kedua. Jadi alangkah baik ini kita tuntaskan saja pada pertemuan hari ini. Nah, untuk selanjutnya, coba anak-anak lihat di slide pada layar kalian di sebelah kanan, di situ terdapat gambar. Nah, adakah yang ingin mendeskripsikan tentang gambar tersebut? Dipersilakan ya. Baik, saya, Bu. Ya, silakan Uma. Baik, untuk gambar pertama yaitu itu kan banyak anak-anak dari berbagai suku bangsa, agama itu sama-sama bermain dalam satu permainan. Jadi mungkin itulah yang menjadi makna dalam persatuan dan keragaman itu, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian yang kedua itu dari berbagai agama dan suku bangsa dan antar golongan itu bersatu gitu dan menjadi teman seperti itu, Bu. 100 untuk Uma. Nah, dari gambar tersebut ya, walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat di negara kita, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut. Dan dari situ kita menumbuhkan sikap toleransi dan saling tenggang rasa. Nah, jika walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga dan saling berbaur satu sama lain. Seperti pada gambar tersebut kan, kita bermain bersama, kemudian kompak untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, untuk itu persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat. Nah, di Indonesia itu kan sangat banyak banget tuh ya budaya. Kita ada 34 provinsi dan ribuan ratusan budaya gitu, baik yang tidak kita ketahui gitu, yang di pelosok-pelosok daerah dan suku-suku adat lainnya. Kemudian jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bangsa bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap bangsa, karena segenap elemen bangsa kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Nah, selanjutnya dalam mewujudkan persatuan dan keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya yang paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri. Kemudian terus lestarikan dan cinta budaya. Karena mengabadikan budaya sendiri, bahkan kita pun sempat hampir kehilangan budaya kita karena budaya asli daerah kita diklaim sebagai budaya asli bangsa lain. Contohnya apa, anak-anak, ada yang tahu? Budaya kita yang pernah diklaim oleh negara lain. Nah, kalau budaya kita yang pernah diklaim oleh negara lain itu contohnya reok ya. Sebenarnya reok itu asli budaya negara Indonesia. Hanya saja karena rumpunnya hampir sama gitu. Warga negara Indonesia itu ada juga yang tinggal dan menetap atau besar dan lahir di Malaysia.
Kemudian selain dari itu batik ya, karena sebenarnya Indonesia dengan Malaysia itu hampir mirip-mirip, guys, nggak begitu besar perbedaannya. Kemudian mulai dari makanan rendangnya, dan mungkin masih ada lagi ya. Nah, selanjutnya Ibu lanjut ya pembahasannya. Kemudian sesama bangsa Indonesia, kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, selanjutnya, adapun prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kepada Ananda Angel, bisa bantu Ibu untuk membacakan nomor 1 dan 2 dari prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, Bu, saya akan membacakan prinsip persatuan dalam keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiagiagian dari warga negara untuk membela tanah air. Terima kasih kepada Ananda Angel. Ya, benar sekali ya apa yang telah Ananda Angel sampaikan tadi tentang prinsip persatuan. Kemudian Ibu akan menjelaskan maksud dari prinsip persatuan tersebut. Terdapat 5 prinsip untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, perlu berpegang kepada prinsip di mana ada 5 prinsip. Nah, yang pertama itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia, merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Tapi alangkah baiknya kita sebagai pemuda negara untuk berprestasi dalam rangka meningkatkan atau menaikkan derajat negara sendiri. Nah, kita tidak ingin memaksa kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab prinsip kebebasan bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta bangsa dan negara. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam rangka kesatuan politik, sosial, serta pertahanan keamanan. Kemudian yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita reformasi dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, ada pun gambar di slide kita pada layar Anda semuanya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk mendeskripsikannya? Saya, Bu. Silakan Ananda. Nah, pada gambar itu kita bisa melihat adanya rumah ibadah yang berbeda, yaitu yang pertama adalah masjid dan yang kedua adalah gereja. Kemudian di sini ada rumah adat dari bangsa Indonesia, dan ada di situ foto tentang pernikahan adat Jawa. Kemudian dan yang terakhir itu ada foto bersatunya suku bangsa dari bangsa Indonesia itu sendiri. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Nak Uma. Bintang 5 untuk Uma.
karena telah berhasil menjawab ya dan mencoba aktif pada pembelajaran hari ini. Benar banget. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi suku bangsa, bahasa dan istiadat, agama dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena berbeda pendapat dan lepas kendali mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Baik, dipersilahkan kepada mohon maaf, kepada Ananda Angel. Baik, Ibu tadi kan sudah menjelaskan yaitu keberagaman suku bangsa. Saya ingin bertanya, Bu, apakah penting persatuan dan kesatuan bangsa dan negara? Berikan contoh yang menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah anak-anak yang lain ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, izin bertanya. Oh, silakan. Begini kan, Bu, bagaimana cara kita untuk mengatasi berbagai permasalahan tentang keberagaman yang sering terjadi di Indonesia, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ananda Angel, dan yaitu dengan pertanyaan, apa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara? Kemudian berikan contoh yang menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, pentingnya itu karena adanya rasa persatuan dan kesatuan dapat mencegah terjadinya perang atau perbedaan antar sesama kita. Kan di Indonesia itu banyak banget ya perbedaan, mulai dari ras, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi, disitulah kita membuat, memupukkan dan menanamkan rasa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sedari kecil. Makanya di situ kan sudah diberikan pembelajarannya sejak TK atau SD ya untuk mencegah terjadinya terpecah belahnya antar kita sesama warga negara Indonesia. Nah, contohnya itu ya seperti mungkin dari jawaban yang Ibu sampaikan sudah dapat contohnya ya. Mungkin seperti warga negara pun dari adanya persatuan dan kesatuan itu kita bisa saling bertoleransi antar sesama agama dan suku bangsa gitu. Misalnya bahkan di dalam kita bertetangga aja berbeda suku, di situ kita bisa saling membantu dan bergotong royong gitu. Warga negara pun saling menghormati dan menerima perbedaan serta fokus memajukan bangsa. Apakah Ananda Angel dapat memahami jawaban dari Ibu? Baik, Bu, terima kasih jawabannya. Saya dapat memahaminya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua ya, pertanyaan Ananda Khairatul Ummah, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah keberagaman yang sering terjadi di Indonesia. Dan semboyan kita saja sendiri gitu. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu juga. Dan cara mengatasi keberagamannya ya itu tadi mungkin kita bisa melakukan musyawarah atau dengan silaturahmi antar golongan dan suku bangsa, melakukan kegiatan-kegiatan aktif yang bersifat nasional gitu, yang dimana semuanya melibatkan kayak acara-acara kebudayaan gitu kan, dimana semuanya dari segala penjuru wilayah gitu atau provinsi, suku dan budaya bisa berkumpul dalam satu lingkup acara tersebut gitu. Mungkin kalau dapat yang Ibu sampaikan jawabannya sih, intinya kita harus tetap saling bersosialisasi dengan baik saja, berkomunikasi, dan saling menghormati. Mungkin sekian jawaban dari Ibu. Apakah dapat diterima, Nanda Uma? Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat memahami dan saya bisa menerimanya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ananda Uma dan terima kasih teman anak-anak atas pertanyaan dan partisipasi keaktifannya pada sore hari ini. Nah, mungkin kepada Nauma lagi untuk memimpin doa penutup doa selesai belajar kita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai.
Berdoa selesai.